Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan untuk menghadiri rapat kita kali ini. Yang seperti kita ketahui bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang mengalami peningkatan pada tahun ini di wilayah kerja Puskesmas Limau Manis. Selamat pagi juga, Bu. Benar, Bu. Saya telah mendapatkan data berdasarkan jumlah laporan dan pencatatan pelaporan pada puskesmas kita. Untuk itu, kami ingin melakukan pengamatan dan pengumpulan data lebih lanjut terkait peningkatan kasus TBC. Sekiranya kapan bisa kami lakukan untuk itu, Bu? Baik, untuk itu segera akan kita lakukan pada tanggal 5 sampai 8 Oktober. Dan untuk surat tegasnya akan saya serahkan besok. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadifa sebagai Seksi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang terhormat Ibu Rani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat hari ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa telah terjadi peningkatan kasus TBC pada beberapa kurun waktu ini. Kita sebagai tenaga kesehatan yang bergerak secara promotif, preventif, dan kuratif dituntut harus selalu sigap, tanggap, dan siap atas kasus tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Padang melalui Seksi P2P ingin melihat bagaimana peningkatan kejadian kasus TBC yang terjadi di Kota Padang ini. Bisa dimulai dari Kepala Puskesmas Limau Manis. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, selamat siang. Saya Salwa sebagai Kepala Puskesmas Limau Manis. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, apa sudah terlihat? Oke, sudah. Jadi, sesuai dari laporan yang kita telah ambil dari petugas surveillance kita, di sini ada laporan data kasus TBC Puskesmas Limau Manis, di mana kita menggunakan metode pengumpulan data secara aktif dan juga pasif yang ada di wilayah kerja Puskesmas, serta mengolah data tersebut dengan menggunakan berupa testing dan tracing melalui pemeriksaan dahak menurut umur 20 sampai 40 tahun. Dari sini total kasus mencapai 116 penderita dari 8.282 jiwa. Ini kita ambil dari per tahun, dan untuk data ini kita ambil per bulan, di mana ada 20 kasus. Dari 13 orang ini adalah laki-laki dan 7 orang perempuan. Untuk usia produktif sebanyak 14 orang, dengan usia tidak produktif sebanyak 6 orang. Untuk status perkawinannya ada 2 orang yang belum kawin, dan ada 16 orang yang kawin, dan juga ada 2 orang yang duda atau janda. Untuk pendidikan, ada 2 orang yang tidak sekolah, 2 orang tidak tamat SD, 3 orang tamat SD, 3 orang tamat SLTP, dan 7 orang tamat SLTA, dan 3 orang tamat PT. Untuk pekerjaan ada sebanyak 4 orang yang tidak bekerja, dan ada sebanyak 16 orang yang bekerja. Untuk penghasilannya ada 13 orang di bawah UMP, dan juga 7 orang di atas UMP. Untuk jumlah anggota keluarga ada sebanyak 8 orang, di mana anggota keluarganya di bawah 4 orang, dan 12 orang untuk anggota keluarganya yang ada lebih dari 4 orang. Untuk balita, di sini tidak ada kasus balita sebanyak 13, dan ada balitanya sebanyak 7 orang. Di mana kita mengambil data sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67, Pasal 9 tentang penanggulangan tuberkulosis. Dalam penyelenggaraan surveillance TB ini, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik. Faktor yang menyebabkan peningkatan kasus TBC di Puskesmas Limau Manis ini ialah perilaku hidup dengan merokok, karena ditemukan bahwa orang yang merokok memiliki risiko 73% lebih tinggi terinfeksi tuberkulosis dan berpotensi lebih dari 2 kali lipat untuk mengembangkan TB aktif daripada mereka yang tidak merokok. Dengan itu saya kembalikan kepada Bu Nadifa.
Baik, berdasarkan pemaparan Ibu Salwa, terjadi peningkatan kasus TBC di Puskesmas Limau sekitar 75% ya, dengan penyebab utama perilaku merokoknya itu sekitar 73%. Oleh sebab itu, kami selaku Seksi P2P akan mengusulkan beberapa kebijakan untuk pengendalian kasus tersebut. Pada prinsipnya, kami akan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang akan disepakati oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salwa dan Ibu Nadifa yang telah menjabarkan mengenai surveillance TBC kita ini. Laporan dapat saya terima dan akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang menunjang pelaksanaan pengendalian penyakit menular TBC ini. Kami mengharapkan pihak Puskesmas untuk tetap gencar melakukan program-program yang telah ada dalam penemuan dini faktor risiko penyakit menular. Mungkin sekian dulu dari Kepala Dinas. Semoga kelanjutannya bisa semakin baik. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Noval. Waalaikumsalam Bu Rani. Baiklah, perkenalkan saya Rani Andari sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Dengan pertemuan kali ini, saya izin menyampaikan hal-hal terkait peningkatan kasus tuberkulosis yang terjadi di daerah kerja Puskesmas Limau. Sebelumnya data sudah dikumpulkan melalui pihak Puskesmas, yaitu data yang kami peroleh adalah adanya peningkatan kasus TB yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Limau, di mana ditemukan kasus sebanyak 116 kasus penyakit TB, dan dari pengamatan diperoleh penyebab utama naiknya kasus TB ini adalah kasus merokok. Dengan penyampaian ini, saya ingin berkoordinasi dengan Pak Noval sebagai pemerintah daerah kota untuk menindaklanjuti kasus TB yang ada di Puskesmas Limau ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani atas penyampaiannya. Dari kami, pihak pemerintah kota akan berusaha bersama-sama untuk menekan kasus penyebaran tuberkulosis ini. Kami akan melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TB dengan institusi terkait. Lalu menetapkan kebijakan dan menyediakan kebutuhan terkait operasional program penanggulangan tuberkulosis ini. Nanti kami dari pihak pemerintah kota akan menghubungi seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi untuk membahasnya lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Noval. Mungkin sekian dulu untuk laporan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hana. Saya selaku Wali Kota Padang mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Baik, saya selaku Wali Kota Padang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu selaku Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat kita pada pagi hari ini, saya telah menerima laporan dari Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kota mengenai peningkatan kasus TBC di Puskesmas Limau Manis. Baik, bagaimana dengan perkembangan kasusnya Pak? Berapa persen peningkatan yang terjadi? Baik Bu, dengan perkembangannya itu berdasarkan laporan yang kami terima, terjadi peningkatan yang cukup signifikan Bu, yaitu terjadi peningkatan kasus TBC di Puskesmas Limau Manis sebesar 75%, dengan penyebab utama yaitu perilaku merokok sebesar 73% Ibu. Baik Pak, terima kasih atas laporannya. Kami akan segera melakukan tindak lanjut terhadap peningkatan kasus TBC di Puskesmas Limau Manis. Baik Bu Hana, terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya terima kasih telah
memenuhi undangan saya untuk membahas terkait surveillance penyakit menular TBC di Kelurahan Limau Manis Padang pada hari ini, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, sama-sama Bu, saya juga sangat ingin mengetahui terkait permasalahan ini. Mungkin boleh Bu lanjutkan Bu untuk menjelaskan bagaimana surveillance penyakit TBC di Limau Manis ini, agar kita dapat segera menemukan jalan keluarnya dan menanggulanginya. Baik Bu, berdasarkan laporan yang telah kami terima, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, metode pengumpulan data dilakukan secara aktif dan pasif. Kedua, telah dilakukan testing dan tracing dahak menurut umur 20-40 tahun. Ketiga, total kasus mencapai 116 penderita dari 8.282 jiwa. Wah, ternyata cukup tinggi juga ya untuk satu kelurahan saja. Jika begitu, kita harus berpatok kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis untuk meredakannya. Baik Bu, jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, maka kita fokus ke bab 13 di penanggulangan di tingkat provinsi. Benar begitu, Bu? Ya, benar sekali. Sebenarnya penanggulangan tuberkulosis ini sudah berjalan semua. Namun mungkin masih ada beberapa yang sudah diskusi dan berjalan tidak maksimal, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Mulai besok kita harus sudah memulai lagi seperti mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan penanggulangan TB seperti pemantauan dan pemantauan sebagai penunjang diagnosis TB, dan juga monitoring evaluasi dan pembinaan teknis kegiatan penanggulangan TB serta pemantapan surveillance epidemiologi TB di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang paling penting yaitu pendanaan kegiatan operasional penanggulangan TB yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, serta pendanaan kegiatan peningkatan SDM penanggulangan TB terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Baik Bu, semuanya sudah dicatat dan saya beserta tim akan mulai turun ke lapangan dan memulai penanggulangan TB yang akan dibersamai pula oleh petugas surveillance di puskesmas. Kerja bagus. Mungkin disudahi dulu ya rapat kita hari ini. Mohon segerakan berikan laporannya kepada saya untuk setiap minggunya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri dahulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.